Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa itu HTML. Oke, di sini saya sudah membuat bagian dari presentasinya. Oke, kita masuk ke pengertiannya. Nah, apa itu HTML? Nah, di sini sudah ada kepanjangan dari HTML, yaitu Hypertext Markup Language atau juga HTML. Adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman website dan aplikasi web. Sejarah HTML diciptakan oleh Tim Berners-Lee, seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Oke, ini adalah cara kerja HTML, yaitu ekstensi file HTML adalah .html atau .htm yang bisa dilihat dengan menggunakan web browser apapun, seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Browser tersebut membaca file HTML dan merender kontennya, sehingga pengguna internet dapat melihat dan membacanya. Masing-masing halaman tersebut terdiri atas rangkaian tag, bisa disebut juga HTML, yang disusun untuk membentuk sebuah halaman website. Tag tersebut membuat hierarki yang menyusun konten hingga menjadi bagian, seperti paragraf, heading, dan blok konten lainnya. Selanjutnya, nah, untuk di sini terdapat gambar berupa struktur paling dasar dari HTML, yaitu di sini ada tag doctype, ada HTML, ada tag head, yang di bawahnya adalah title, kemudian ada body, kemudian ada tag H1 sebagai judul, yang kedua adalah tag P sebagai paragraf, yang terakhir untuk tag penutupnya. Nah, ini yaitu kode dari susunan atau struktur HTML. Yang pertama, elemen teratas dan terbawah adalah divisi sederhana, yang bisa disebut div, yang bisa Anda gunakan untuk menandai bagian konten yang lebih besar. Yang kedua, susunan di atas terdiri atas heading H1, subheading H2, 2 paragraf P atau 1 gambar image. Yang ketiga, paragraf kedua meliputi sebuah link dengan atribut href yang terdiri atas URL tujuan. Yang terakhir, tag gambar memiliki dua atribut, src untuk path gambar dan alt untuk deskripsi gambar. Kita masuk set terakhir. Nah, selain itu, di sini ada beberapa contoh penggunaan umum dari HTML tersebut. Yang pertama adalah untuk pengembangan web. Pengembang menggunakan kode HTML untuk mendesain tampilan elemen halaman web di browser, seperti teks, hyperlink, dan juga media file. Yang kedua adalah navigasi internet. Pengguna dapat menelusuri dan menyisipkan link antara halaman dan website terkait HTML, banyak digunakan untuk menyematkan hyperlink. Yang terakhir adalah web dokumentasi. HTML bisa digunakan untuk mengatur dan memformat dokumen, mirip dengan Microsoft Word. Oke, untuk presentasinya cukup di sini. Kemudian kita akan masuk ke sesi prakteknya. Untuk prakteknya, di sini saya sudah menyiapkan sebuah aplikasi atau software yang bernama Visual Studio Code. Ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft itu sendiri. Nah, kita membukanya. Kemudian muncul. Sebentar. Nah, di sini muncul halaman awalnya. Nah, karena kita di sini belum membuat folder untuk HTML itu sendiri, kita buat terlebih dahulu pada File Explorer. Ini di dokumen. Kita new folder yang bernama belajar HTML.
di sini kita sudah membuatnya. Nah, di sini start open folder yang tadi kita sudah buat. Sini di dokumen. Nah, ini belajar HTML, kita select folder. Nah, ketika kita sudah menginput dari file folder tersebut, ini akan muncul explorernya. Nah, di sini yang bernama belajar HTML. Kemudian kita klik di new file. Nah, untuk nama filenya di sini adalah belajar.html. Oke, di sini baris pertamanya biasanya di sini baris pertamanya yaitu untuk membuat dari dokumen HTML itu sendiri. Ini tagnya yang bernama type HTML. Type HTML, kemudian enter. Untuk tag kedua yaitu yang bernama HTML, karena kita di sini menggunakan bahasa pemrograman HTML. Yang kedua di sini biasanya ada untuk head, untuk sebagai istilahnya kepala dari sebuah struktur HTML itu. Kemudian kita sini membuat tag title, bisa tag title. Di sini untuk titlenya adalah belajar membuat HTML. Nah, fungsi title ini untuk sebagai penanda pada website itu sendiri yang berada bagian paling atas. Kemudian sesudah tag head ini biasanya adalah body. Kemudian karena kita membahas tentang struktur paling dasarnya, biasanya di sini kita membuat headingnya yaitu paragraf, judul paragrafnya. Kita di sini menggunakan heading H1. Kenapa? Karena kita membuat judul utamanya. Karena H1 ini berukuran paling besar, kita membuatnya paling besar. Di sini adalah yang bernama judul membuat HTML dasar. Oke. Selanjutnya di sini biasa paragraf. Ini adalah paragraf HTML. Oke. Nah, untuk struktur dasarnya cukup sampai sini, yaitu di sini adalah ada doctype-nya, kemudian tag HTML, kemudian tag head, selanjutnya tag title yaitu judulnya, kemudian body. Di sini ada satu judul dari paragraf, dan yang terakhir di sini paragrafnya, dan ditutup dengan tanda slash atau garis miring. Nah, untuk melihat pada web browsernya atau menguji dari sebuah perintah di sini, yaitu kita klik perintah run. Nah, ini start debugging. Nanti kita akan dipilih untuk opsi mana saja untuk web app-nya. Saya di sini pakai Microsoft Edge. Oke, tunggu sebentar, dia akan membuka.
dari web browsernya itu. Fungsi title adalah untuk sebagai penanda dari web punya kita. Di sini namanya belajar membuat HTML. Ini untuk judul utama paragrafnya tadi yang sudah kita buat itu H1. Sini paling besar. Kemudian ini ada paragrafnya yang bernama tag P. Oke, kita minimize. Mungkin cukup sampai di sini video kita tentang membuat struktur dasar dari HTML. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon